Berapa lama itu sakitnya? Berapa lama sakitnya? Baik tidak? Baik. Makanya kalimat sabar di dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan bahasa yang paling indah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Allah nggak bicara Allah bersama orang sholat, itu enggak. Benar ya? Tapi ketika bicara sabar, Allah bicara. Karena kenapa Allah nggak bicara orang sholat? Karena orang sholat itu bukan karena miskin, orang kaya juga bisa sholat. Bukan cuma orang sakit yang sholat, orang sehat juga sholat. Tapi sabar biasanya ada pada orang yang berada di bawah, dengan segala kondisi, dengan segala masalah. Mungkin orang kaya punya masalah, dikejar-kejar oleh bank, debt collector, atau mungkin lagi difitnah, atau mungkin lagi dicari untuk dibunuh. Kita nggak tahu. Ketika dia bersabar adanya kekurangan itu, Allah menggunakan bahasa yang istimewa. Apa bahasa Allah? Innallaha ma'as-sabirin. Karena sabar itu mesti harus ada kekurangan. Tapi sholat belum tentu karena kekurangan. Puasa belum tentu karena kekurangan. Orang puasa memang mesti karena dia tidak punya makanan? Enggak. Berapa banyak orang kaya yang puasa bukan karena dia tidak bisa makan, tapi karena dia taat kepada perintah Allah. Kalau orang miskin bisa saja dia puasa karena tidak punya makanan. Karena hadis Rasulullah kan, Rasulullah pulang ke rumah pagi hari mau makan. Gak ada apapun yang dapat dimakan oleh Rasulullah. Yang diminum tak ada, dimakan tak ada. Langsung niat untuk puasa. Itu satu-satunya model puasa yang gak nunggu sahur. Satu-satunya model puasa yang gak nunggu sahur. Tapi kalau ada makanan gak boleh. Masih ada roti yang dimakan, walaupun cuma secuil. Tak ada lagi makanan, aku berpuasa ya Allah. Nggak sah itu. Karena masih ada yang dimakan. Kecuali sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada yang bisa dimakan. Pulang ke rumah istrinya pun tak ada yang dimakan. Nah beda. Para sahabat dulu sedihnya itu beda. Bahkan ada sahabat Rasulullah itu pulang ke rumah habis capek bekerja, lalu tanya kepada istrinya, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya tak ada. Beda kan? Kalau kita pulang kerja, istri kita yang nanya bawa pulang apa? Sahabat bukan gitu. Ada yang nggak bisa dimakan. Artinya menunjukkan apa? Tidak setiap hari para sahabat keluar cari uang itu dapat uang. Nggak ada. Istrinya bilang apa? Sebentar coba aku cari di rumah-rumah lain, mungkin aku bisa pinjam, aku bisa ngutang, aku bisa minta tolong ke rumah-rumah lain. Itu istri sahabat. Istri kita laki kerja nggak ada duit. Beda kan? Tasawufnya beda kan? Pengamalannya beda kan? Coba aku cari. Tapi lakinya benar juga. Kalau kita keluar rumah cari rezeki, tapi nongkrong. Sahabat nggak begitu. Kalau keluar ya keluar. Artinya sahabatnya benar, istrinya benar. Coba aku cari makanan. Sampai begitu. Ternyata istri nggak balik-balik karena mungkin nyarinya ke beberapa rumah. Perut sudah lapar. Orang kalau sudah terlalu lapar nggak tahu mau makan, dia biasa tidur. Tertidur sendiri itu saking laparnya. Kecuali kita lapar ada yang dimakan, biasanya nggak bisa tidur karena keingat ada makanan yang bisa dimakan. Tapi kalau lapar sekali nggak ada yang bisa dimakan, biasanya tidur sendiri. Nah itulah yang terjadi dengan sahabat Rasulullah. Udah nunggu lama betul nih, istrinya nggak balik-balik. Begitu istrinya pulang ternyata suaminya sudah tidur. Dan luar biasanya dia bangun di waktu sholat subuh, sehingga kemudian harus puasa kembali. Nyambung puasanya 2 hari. Bukan dia ingin puasa wisal karena malamnya nggak buka, tapi nggak ada berbuka. Dia sudah niat buka, dia niat pula untuk puasa, tapi nggak ada makanan yang bisa dimakan, nggak ada minuman yang bisa diminum. Beda sama kita sekarang. Ya, baik. Saya kira ini hadis-hadisnya sama semua ayatnya ya. Saya singkat saja ya. Kemudian coba dilihat lagi. Wa mustakhdiman al-fi'l madhi. Kemudian Allah menggunakan fi'il madhi 'allama. Apa arti 'allama? Telah mengajarkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan Nabi Adam nama-nama seluruhnya. Pertanyaannya, bagaimana orang bisa mengajar kalau dia tak punya ilmu? Bagaimana mungkin dia jadi guru kalau dia tidak pernah menuntut? Maka hakikatnya pada Allah ketika kita maknai ayat ini, maka ketika Allah mengajarkan Nabi Adam semua nama, maka ilmu tersebut ada pada Allah. Begitu cara memahami.
Nabi Adam diajarkan nama, bahkan nama yang diketahui oleh Nabi Adam itu lebih banyak daripada yang diketahui oleh malaikat. Mustahil Nabi Adam bisa melampaui para malaikat dalam pengetahuannya dalam hal tersebut kalau tidaklah yang mengajarkan adalah yang maha mengetahui. Kemudian wa mustakhdiman al-ismal mustaq, Allah menggunakan kata benda yang terbentuk dari kata ilmu juga, yaitu alimun. Pada halaman 235 paling atas. Alimun paling atas. Jadi saya ambil satu-satu ayat saja karena hakikat maknanya sama. Alimun artinya yang mengetahui atau orang memiliki atau zat yang memiliki pengetahuan. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah lah zat yang memiliki pengetahuan terkait dengan yang gaib, wasyahadah, dan yang dapat terlihat. Al-kabirul muta'al, Allah itu maha besar, al-muta'al maha tinggi. Kemudian Allah juga menggunakan sighatut tafdil. Sighah tafdil lafaz kelebihan, pelebihan. Misalkan begini, besar menjadi lebih besar, menjadi lagi terbesar. Nah, lebih besar, terbesar itu dalam bahasa Arab disebut dengan ismu tafdil. Ismu tafdil. Hanya dalam makna pembahasan ketika kita bicara kepada Allah, karena Allah zat yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi, maka tidak boleh kita mengatakan sifat Allah itu lebih besar, lebih tinggi, lebih agung, nggak bisa. Tapi kita katakan teragung, tertinggi, terbesar. Makanya ketika katakan Allahu Akbar, Akbar itu isim tafdil. Nggak boleh kita artikan Allah itu lebih besar, nggak, bukan lebih besar. Karena kalau dikatakan lebih besar berarti ada bandingannya. Paham nggak? Dan ketika ada bandingannya maka dimungkinkan bandingan itu di bawah dan di atas. Allah lebih besar daripada kita. Mungkin kadang-kadang orang akan membayangkan berarti bisa saja lebih kecil daripada malaikat. Kan bahaya itu, kufur. Tapi kalau kita katakan Allahu Akbar, Allah maha besar, artinya Allah terbesar, maka manusia, malaikat, jin, apapun semuanya lebih kecil daripada Allah. Jadi ismu tafdil pada Allah itu menunjukkan makna ter dalam bahasa Indonesia, atau kita biasa sebut dengan kata maha. Bentuk wazannya, timbangan yang digunakan a'lam, lebih mengetahui, atau maksud di sini adalah maha mengetahui. Lebih mengetahui, kalaupun digunakan kata lebih, maksudnya lebih dari apapun. Supaya untuk menafikan bahwa masih ada yang lebih dari Allah. Gitu ya. Lebih dari apapun menunjukkan bahwa Allah itu gitu ya. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Dalam surah Al-Isra ayat 25. Rabbukum, Tuhan kalian, a'lam, lebih mengetahui dari kalian seluruhnya dan dari apapun. Nah, untuk melahirkan makna gitu harus kita maknai begitu. Gak cukup hanya mengatakan lebih mengetahui. Kalaupun kita artikan lebih mengetahui, masukkan ke dalam hati supaya akidahnya tidak rusak. Masukkan ke hati. Allah lebih mengetahui, maksudnya dalam hati kita langsung kita yakini lebih mengetahui dari siapapun, dari apapun, dan dari dalam kondisi apapun. Ya. Bima fi nufusikum, dengan apa-apa yang ada di dalam diri kalian. Kita ini tahu tentang diri kita. Ternyata Allah lebih mengetahui tentang kita. Mana bagian yang kita tidak tahu dari diri kita? Bagian yang telah lampau yang kita sudah lupa. Bagian yang belum terjadi dan bagian yang sedang terjadi dari keseluruhan proses yang terjadi dalam makna yang sekarang. Saya makan itu kan artinya sedang makan, berarti belum habis. Nah, akhir ujung biji mana dari beras yang kita makan, dari nasi yang kita makan itu kita nggak tahu. Apa yang di atas, apa yang di bawah, apa yang di kiri kanan, kita nggak tahu. Allah tahu. Jadi tahu dari yang telah lampau, yang sedang, dan yang akan datang. Wa mustakhdiman sighatal mubalaghah. Allah menggunakan lafaz mubalaghah. Mubalaghah itu artinya berlebih-lebihan. Kalau disebut alimun, orang yang mengetahui, tapi alimun itu orang yang sangat mengetahui. Jadi kalimatnya berlebihan. Allah menggunakan kata alim, bukan hanya alim. Alim tadi ada kan? Tapi juga menggunakan kata alim. Menunjukkan apa? Kenapa Allah nyebut alim? Kenapa juga nyebut alim? Menunjukkan bahwa semua ilmu dari awal sampai terakhir Allah tahu. Dari yang sederhana sampai yang luar biasa Allah tahu. Dari yang kecil sampai yang paling besar Allah tahu. Maka disebut alim, disebut alim. Alim itu berlebih-lebihan. Biasanya kalau alim itu kalau bicara masalah yang sangat detail, butuh pada hal-hal yang sangat detail, itu alim. Jamak dari alim
ulama. Makanya kenapa orang sifat itu diberikan kepada manusia? Kenapa disebut ulama? Orang yang sangat paling mengetahui tentang hal itu, sangat mengetahui. Tetapi pengetahuannya tidak akan sampai kepada Allah karena tetap dalam makna nisbi. Wa ma taf'alu min khairin, dan apapun yang kalian lakukan daripada yang baik-baik, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah itu sangat mengetahui. Yang baik itu kan umum, bisa yang besar, yang kecil, bahkan hal yang sepele. Mana hal yang sepele? Kita datang lewati sebuah jalan, tiba-tiba melihat duri kecil. Mungkin banyak mata yang tak melihatnya. Kita melihat duri yang kita ambil dengan harapan, ya Allah jangan sampai untuk mendolimi hamba-hambamu yang lain. Allah tahu. Begitu juga kita melakukan kejahatan. Misalkan nggak ada orang, bukan di tengah-tengah orang, tiba-tiba kita mikir istri tetangga. Kejahatan kan? Nggak baik kan? Nggak ada orang tahu sedikit pun. Kenapa? Karena ada di dalam otak kita, dalam pikiran kita. Allah tahu tidak? Maka disebut Ali. Karena setiap dari yang besar sampai yang sekecil-kecilnya, bagaimanapun bentuknya, Allah tahu. Maka Allah menggunakan kata alim, juga menggunakan kata Ali. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik, saya kira itu saja untuk malam ini, ya, terkait dengan sifat azaliyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kemudian sedikit saya ambil kesimpulan bahwa jika kita bicara tentang sifat Allah, maka selalu kita harus menghukum sifat Allah itu dalam makna kemutlakan. Sedangkan selain dari sifat Allah, semuanya harus dinisbikan. Malaikat punya sifat tidak? Ya. Mutlak apa nisbi? Nisbi. Jin punya sifat tidak? Punya. Mutlak apa nisbi? Nisbi. Saya tanya, kenapa malaikat dan jin harus bersifat nisbi, tidak boleh mutlak? Karena makhluk. Sederhana jawabannya ya, karena Makhluk. Jadi ketika kita mendengar seseorang berbicara, Aristoteles itu sangat luar biasa pengetahuannya. Maka kita tetap meyakini dalam hati kita bahwa yang dimaksud itu adalah makna nisbi. Kalau terbersit dan kita yakini bahwa itu makna mutlak, maka kita sudah menuhankan dia. Sekali kita menuhankan makhluk, kita langsung pada saat yang bersamaan kita langsung dihukum murtad. Maka dalam hal ini, setiap kita mendengar sifat yang ada manusia dan pada Allah, walaupun penyebutannya sama pada Allah mutlak, pada makhluk itu nisbi. Maksud dari mutlak dan nisbi, pada Allah itu hukumnya tidak memiliki batasan, pada makhluk selalu memiliki batasan. Karena Allah tidak memiliki batasan, maka semua sifat Allah itu berada pada tingkat tertinggi yang tidak ada lagi ketinggian di atasnya. Dan tidak pula kemudian kita bisa mempertanyakan berapa ketinggiannya. Karena sesuatu yang bisa dipertanyakan ketinggiannya, itu artinya bisa diukur. Saya mengukur ada gedung tertinggi di dunia, tetap saja kita tahu berapa jaraknya, berapa ketinggiannya. Kenapa? Karena bisa diukur. Ketika kita tidak bisa mempertanyakan ketinggian ilmunya Allah, sifat-sifat Allah, karena menunjukkan bahwa Allah itu tak akan mampu diukur. Segitu hebatnya, segitu luar biasanya, segitu agungnya, segitu tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, terkait dengan sifat mutlak dan sifat nisbi ini bukan hanya kita pahami dari sisi mulut, tapi setiap kali kita mendengar khutbah, kita dengar ceramah, kita dengar tausiah, kita dengar podcast, mungkin lewat YouTube atau apapun, setiap berhubungan dengan makhluk, masukkan ke dalam hati kita makna nisbi. Ketika berbicara pada hakikat Allah, masukkan makna mutlak. Wallahu a'lamu bishawab.